Pernahkah kau merasa hidup menertawakanmu dengan cara yang paling kejam? Namaku Arga, lelaki biasa dari pinggiran Bandung. Siang aku bekerja sebagai pengantar bahan bangunan, malamnya aku menjaga ibu yang terbaring sakit. Hidup kami sederhana, kontrakan kecil dengan atap bocor, dapur yang separuhnya berasap, dan doa yang tak pernah putus setiap kali hujan turun. Tapi hari itu, semua berubah. Sore itu, dokter memanggilku ke ruang perawatan. Kondisi ibu kamu makin parah, harus operasi malam ini, now. Kata-katanya seperti petir di kepala. Aku memandangi meja administrasi dengan tangan gemetar. Berapa biayanya, dok? 20 juta. Aku tertawa kecil, pahit. 20 juta? Untukku, jumlah itu seperti langit terlalu jauh untuk dijangkau. Di dompetku hanya tersisa uang 50.000, cukup untuk makan 2 hari. Aku berlari ke ruang tunggu, duduk di kursi plastik yang dingin. Hujan turun deras, mengetuk atap rumah sakit dengan suara yang membuatku ingin menjerit. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, jangan ambil ibu sekarang. Aku belum siap. Tapi dunia tidak berhenti hanya karena doamu penuh air mata. Aku sedang menunduk ketika seseorang berdiri di depanku. Seorang wanita dengan mantel krem, rambut hitam panjang, dan perut yang mulai membulat. Wajahnya cantik tapi pucat, seperti baru saja selesai menangis. "Kamu Arga?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, bingung. "Aku dengar ibumu butuh biaya operasi." Aku menatapnya heran. "Maaf, Mbak. Saya nggak kenal." End quote. Ia menatap mataku dalam-dalam. "Aku bisa bantu." Aku tertawa hambar. "Terima kasih, tapi aku nggak minta belas kasihan." Ia mendekat setengah langkah. "Bukan belas kasihan. Tapi, aku juga butuh bantuanmu." Aku menahan napas. "Bantuan apa?" Perempuan itu menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku sedang hamil. Ayah dari anak ini meninggalkanku. Aku butuh nama suami di atas kertas untuk melindungi keluarga dan diriku sendiri. Kalau kamu mau menikah denganku malam ini, aku akan bayar semua biaya rumah sakit ibumu." Kata-katanya membuat jantungku berhenti sejenak, antara percaya dan tidak. "Kamu serius?" Ia mengangguk tanpa ragu. "Aku sudah urus semuanya. Notaris, saksi, surat. Kamu hanya perlu bilang ya." Aku menatapnya lama. Di wajahnya tidak ada kebohongan, hanya keputusasaan yang sama seperti yang kurasakan. Dalam kepalaku berputar wajah ibu. Tangan kurusnya yang gemetar, suaranya yang serak, senyumnya yang masih berusaha kuat. Aku menggigit bibir. Harga diriku menjerit, tapi hatiku memilih diam. "Kenapa aku?" tanyaku akhirnya. Ia tersenyum tipis. "Karena kamu tidak akan bertanya terlalu banyak." Malam itu, hujan belum berhenti. Kami duduk di ruangan notaris kecil di belakang rumah sakit. Lampu neon berkelip, aroma kopi basi memenuhi udara. Aku menandatangani surat pernikahan dengan tangan gemetar. Stempel merah jatuh di atas kertas, menciptakan suara kecil tapi berat, suara yang mengubah hidupku selamanya. "Mulai malam ini, biaya operasi ibumu sudah kutanggung," katanya setelah semuanya selesai. Aku hanya mengangguk, menatap lantai. "Terima kasih." Ia menatapku datar. "Jangan berterima kasih dulu. Mungkin nanti kamu akan menyesal." Aku keluar dari ruangan itu dengan dada sesak. Di luar, Bandung masih hujan. Di setiap tetes air yang jatuh, aku seperti mendengar bisikan, "Kau baru saja menjual masa depanmu, Arga." Tapi di sisi lain, aku tahu kalau itu harga untuk menyelamatkan ibu. Aku rela. Ketika aku kembali ke kamar perawatan, ibu tersenyum. "Kamu kelihatan lega, Nak." Aku menggenggam tangannya. "Semua sudah beres, Bu. Besok ibu dioperasi." Matanya berkaca. "Terima kasih, Arga. Kamu anak yang baik." Aku memalingkan wajah, takut air mataku jatuh. Malam itu, aku berdiri di bawah hujan di halaman rumah sakit.
dinginnya menembus sampai tulang, tapi anehnya hatiku hangat. Entah karena lega, atau karena aku baru saja mengikat hidupku pada seseorang yang bahkan tak kucintai, aku menatap langit Bandung yang kelabu. Dalam hati aku berkata, mungkin cinta bukan selalu dimulai dengan bahagia. Kadang ia lahir dari luka dan dari keputusan paling berat yang kita ambil untuk orang yang kita cintai. Bandung menjelang subuh selalu terasa dingin, tapi di rumah kontrakan kecil kami, dingin itu bercampur dengan wangi kayu bakar dan suara sendok membentur gelas. Setiap pagi, aku menyiapkan teh manis untuk ibu, sambil menunggu air mendidih di panci aluminium yang mulai kusam. Rumah kami berdiri di ujung gang sempit tidak besar, tidak pula layak disebut nyaman, tapi di sanalah semua cerita hidupku bermula. Atap seng sering bocor kalau hujan turun, jadi di pojok ruangan selalu ada ember yang menampung air menetes. Lantainya dari semen, dingin tapi bersih, hasil kerja keras ibu yang selalu menyapu sebelum fajar. Di dinding tergantung foto ayah dalam bingkai tua. Ia sudah lama pergi, meninggalkan kami dengan doa dan keberanian yang entah dari mana datangnya. "Udah minum, Bu?" tanyaku sambil menyerahkan gelas teh hangat. Ibu mengangguk, senyumnya lembut seperti cahaya pagi yang malu-malu masuk dari celah jendela. "Kamu berangkat kerja jam berapa hari ini?" "Jam 7, Bu. Tapi nanti sore aku langsung ke rumah sakit lagi." Ia mengangguk pelan, lalu menatapku lama. "Jangan terlalu keras sama diri sendiri, Nak. Hidup ini panjang, tapi kalau kamu terus memikul semuanya sendirian, bahumu bisa patah." Aku tersenyum. "Kalau aku nggak kuat, siapa lagi yang jaga ibu?" Ia tertawa kecil. Anak ini selalu punya jawaban, tapi nggak pernah mau dengar nasihat. Aku tahu tubuhnya melemah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia masih memaksakan diri menanak nasi, menyiram bunga kecil di depan rumah, dan melipat bajuku rapi seolah aku masih anak kecil. Kadang aku ingin berteriak, minta dia berhenti berbuat apapun dan biar aku saja yang mengurus. Tapi aku tahu, kalau aku melarang, justru itu akan membuatnya merasa tidak berguna. Siang hari, aku berangkat kerja. Bandung berawan tapi hangat. Di jalan, aroma hujan kemarin masih menempel di udara. Aku mengantar semen dan cat ke proyek bangunan di Dago, upahnya kecil tapi cukup untuk beli obat ibu dan beras 2 kilo. Hidupku diukur dari hal-hal kecil. Sisa uang di dompet, senyum ibu, dan langit sore yang masih memberiku cahaya untuk pulang. Sore itu aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tapi hatiku tenang. Dari jauh aku melihat ibu duduk di kursi rotan di depan rumah, menatap hujan rintik-rintik yang mulai turun lagi. Di tangannya ada payung kecil yang sudah berkarat, tapi ia tetap memegangnya erat seperti benda paling berharga. "Aku suka bau hujan," katanya saat aku duduk di sampingnya. Bau yang selalu bikin aku ingat masa lalu. "Masa lalu yang mana?" "Waktu kamu masih kecil. Kamu suka main lumpur, terus aku marah-marah karena baju sekolahmu kotor semua, tapi diam-diam aku senang. Sekarang kamu udah dewasa, tapi ibu malah kangen anak kecil yang dulu." Aku tertawa pelan. "Kalau ibu mau, aku bisa kotorin baju lagi." "Jangan, Nak. Sekarang kamu cuma perlu jaga dirimu. Dunia ini keras, tapi aku percaya kamu lebih keras dari itu." Kata-katanya sederhana, tapi setiap kali ibu bicara seperti itu, aku merasa seperti sedang mengisi ulang tenaga. Ia selalu punya cara membuatku percaya pada hari esok, bahkan ketika dompetku kosong. Malamnya, kami makan bersama di lantai, dengan lauk sederhana. Tempe goreng dan sambal terasi. Di luar, gerimis jatuh seperti nyanyian lembut. Aku menatap ibu yang makan perlahan, wajahnya tampak pucat di bawah lampu bohlam kuning. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan pastikan ia sembuh. Setelah makan, ibu berdoa seperti biasa. Tangannya yang kurus terangkat ke langit-langit rumah, matanya terpejam. Aku ikut menunduk, tapi di tengah doa,
Aku mendengar suaranya bergetar. Ya Tuhan, jangan ambil aku dulu. Aku ingin lihat Arga bahagia. Aku hampir menangis mendengarnya, tapi ku tahan. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu menurun drastis. Dokter bilang harus operasi segera, dan disitulah hidupku retak. Semua yang ku kenal kebersamaan, ketenangan, rumah kecil penuh doa seolah berhenti pada hari itu. Aku berlari ke rumah sakit membawa map kosong, berharap keajaiban akan muncul entah dari mana. Tapi di dunia nyata, keajaiban tidak datang dengan suara musik. Ia datang dalam bentuk seseorang yang berdiri di depanmu dan berkata, "Aku bisa bantu, tapi kamu harus bantu aku juga." Dan dari lorong rumah sakit itulah, nasibku bertemu dengan Citra, wanita hamil yang akan menukar uangnya dengan namaku. Malam itu, Bandung kembali diguyur hujan deras. Aku berdiri di depan jendela rumah sakit, memandangi lampu kota yang berkilau di bawah air. Di dada, doa ibu masih menggema. Aku ingin lihat Arga bahagia. Now, aku tidak tahu apakah keputusan yang akan kuambil nanti akan membuatku bahagia atau hancur. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan ibu pergi tanpa kesempatan. Malam itu, Bandung diselimuti hujan yang turun tanpa jeda. Jalanan licin, udara menusuk tulang, dan di lorong rumah sakit aku duduk memeluk map kosong berisi tagihan operasi ibu. Dunia di sekitarku terasa buram, seperti bayangan di balik kaca yang dipenuhi embun. Di antara suara langkah para perawat dan bunyi detak jam dinding, aku mendengar suaranya untuk pertama kali. "Aku bisa bantu kamu," katanya pelan. Aku menoleh. Perempuan itu berdiri di sana, mantel krem menutupi tubuhnya, rambut panjangnya basah di ujung, dan di balik kain pakaiannya tampak perut yang mulai membesar. Ia kelihatan lelah, tapi ada ketegasan aneh di matanya. "Aku dengar ibumu butuh biaya operasi, aku bisa bayarkan semua, tapi aku juga butuh bantuanmu." Aku mengerutkan kening, tidak paham. "Bantuan apa?" "Menikah denganku," jawabnya tanpa ragu. "Resmi, di atas kertas. Aku hamil dari pria yang meninggalkanku. Aku harus menutupi aib ini di depan keluargaku. Kalau kamu mau jadi suamiku, ibumu akan dapat pengobatan terbaik malam ini juga." Suasana di sekelilingku mendadak hilang. Aku tidak mendengar apapun selain jantungku sendiri berdetak cepat. "Kamu bercanda?" tanyaku pelan. "Aku tidak punya waktu untuk bercanda, Arga." Now. Aku menatap wajahnya lama. Kulitnya pucat, bibirnya kering, tapi nada suaranya tidak bergetar. Ia benar-benar serius. Aku menelan ludah, menatap ke lantai. Ada dua hal yang berperang dalam diriku, harga diri dan nyawa ibu. Dan di antara dua itu, aku tahu mana yang harus kupilih. "Apa kamu yakin dengan keputusan ini?" tanyaku. "Tidak," jawabnya jujur, "tapi aku harus melakukannya." Akhirnya aku mengangguk. "Baik. Aku setuju. Perempuan itu tersenyum kesiu. Namaku Citra." Beberapa jam kemudian, kami duduk di ruangan kecil di belakang rumah sakit. Meja kayu, lampu redup, dan aroma kopi basi. Notaris tua membaca surat pernikahan dengan suara datar. "Apakah saudara Arga bersedia menikahi saudari Citra Maheswari dengan mas kawin seikhlasnya?" Aku menatap meja, lalu menjawab, "Saya bersedia." Citra mengucapkan hal yang sama. Suaranya pelan tapi tegas. Tidak ada bunga, tidak ada musik, tidak ada doa keluarga, hanya suara hujan di luar dan stempel merah yang jatuh di atas kertas putih. Saat tinta masih basah, notaris mengangkat kepalanya. "Mulai malam ini kalian sah sebagai suami istri." Aku menatap tangan Citra. Ia tidak memandangku, hanya merapikan mapnya, lalu berdiri. "Aku akan urus semua biaya ibumu, besok dia bisa langsung dioperasi." Aku bangkit. "Terima kasih." Citra menatapku sekilas. "Jangan berterima kasih.
Aku cuma menukar rasa sakitku dengan rasa sakitmu. Kami keluar dari ruangan itu bersamaan. Udara malam menyerbu wajahku dan aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti menelan pisau. Di tanganku kini ada selembar surat nikah, tapi di hatiku hanya ada rasa kosong. Aku berjalan ke ruang rawat, memandangi ibu yang tertidur dengan oksigen di hidungnya. Ia tampak damai, tidak tahu bahwa anaknya baru saja menjual seluruh masa depan untuk satu malam penuh keputusasaan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangan kurusnya. Semua akan baik-baik saja, Bu, bisikku. Ia membuka mata perlahan, tersenyum. Kamu udah makan? Pertanyaan yang sama setiap hari, seolah tak pernah lelah. Aku menggeleng dan tertawa kecil. Belum, Bu, tapi nanti. Jangan nanti-nanti, tubuhmu juga harus dijaga. Aku mengangguk, dan kali ini air mataku jatuh diam-diam. Keesokan paginya, operasi dilakukan. Aku menunggu di luar ruang bedah sambil menggenggam tas kecil berisi pakaian ibu. Waktu berjalan lambat. Setiap kali pintu terbuka, aku menahan napas. Akhirnya seorang perawat keluar dan berkata, operasi berjalan lancar, kondisi ibu stabil. Aku menunduk, menutup wajah dengan tangan. Air mata yang kutahan semalaman pecah juga. Di kepalaku terngiang ucapan Citra semalam. Aku menukar rasa sakitku dengan rasa sakitmu. Malamnya, aku menatap surat nikah itu di atas meja kecil. Namaku tertulis di samping namanya. Arga Prasetyo dan Citra Maheswari. Dua nama yang tak seharusnya berdampingan, tapi kini terikat oleh garis tinta dan hujan. Aku keluar ke balkon rumah sakit, menatap langit Bandung yang masih kelabu. Dalam hati aku berbisik, maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu apakah ini benar, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum aku mencoba segalanya. Dan disitulah, di malam basah yang hening itu, sebuah pernikahan lahir tanpa cinta, tapi dengan satu keyakinan, bahwa kadang, keputusan paling gila justru yang paling tulus. Hari pertama aku pindah ke rumah Citra, langit Bandung kelabu dan udara terasa berat. Mobil yang menjemputku berhenti di depan pagar tinggi berwarna hitam, dengan kamera kecil menatap dari sudut atas. Rumah itu besar, terlalu besar untuk dua orang yang tidak saling mengenal. Halamannya rapi, taman depan ditata dengan bunga mawar putih yang wangi tapi dingin, seolah wangi yang dibuat untuk menyembunyikan sepi. Seorang pembantu membuka pintu dan menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Silakan masuk, Pak, katanya kaku, seakan kata Pak, itu terlalu berat untuk disematkan padaku. Aku melangkah masuk, berusaha tidak menginjak karpet yang tampak lebih mahal dari seluruh perabot di rumah kontrakanku dulu. Citra muncul dari tangga marmer, mengenakan gaun panjang warna biru muda. Ia tampak seperti wanita dari dunia lain, anggun tapi berjarak. Kamar kamu di belakang, dekat dapur. Aku sudah minta mereka menyiapkannya, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Baik, Citra. Ia menatapku sekilas. Dan satu hal lagi, di rumah ini, jangan bertingkah seolah kamu suamiku. Kita hanya menikah di atas kertas, ingat? Suaranya tajam seperti pisau. Aku menelan ludah. Aku paham. Bagus. Ia berbalik, naik ke lantai 2 tanpa menoleh lagi. Kamar yang disiapkan untukku kecil, tapi bersih. Ada ranjang besi, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke taman belakang. Aku menaruh tas kainku di lantai dan duduk di tepi ranjang. Keheningan menyelimuti ruangan itu seperti kabut. Di dinding tergantung jam kecil berdetak lambat, dan entah kenapa setiap detiknya terasa seperti menambah jarak antara aku dan dunia luar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dari kamarku terdengar langkah Citra di lantai atas, langkah cepat lalu berhenti, lalu terdengar suara isak yang tertahan. Aku berdiri di depan pintu, tapi tak berani mengetuk. Suara itu berhenti beberapa saat kemudian, digantikan keheningan panjang. Keesokan paginya aku bangun lebih dulu, menyiapkan teh hangat dan meletakkannya di meja makan.
Entah kenapa, aku merasa perlu melakukan sesuatu meski kecil untuk membuat rumah itu sedikit lebih manusiawi. Saat ia turun tangga, aku menyapanya, "Selamat pagi, Sid, aku buatkan teh." Ia menatapku sekilas, lalu berkata datar, "Aku nggak minum teh pagi." Aku mengangguk pelan. Baik. Namun sore harinya, ketika aku pulang dari membeli obat untuk ibu, cangkir teh itu sudah kosong. Aku tidak tahu apakah diminum olehnya atau dibuang pembantu, tapi anehnya, hal kecil itu cukup untuk membuatku tersenyum. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin tanpa suara. Kami hidup di rumah yang sama, tapi seolah di dua dunia berbeda. Ia di ruang tamu atau kamar atas dengan laptopnya, aku di bawah membantu pekerjaan kecil yang tidak diminta, memperbaiki lampu dapur, menyiram tanaman, atau sekadar memastikan kulkas penuh makanan. Para pembantu sering berbisik saat aku lewat. "Itu suaminya, ya?" Tukang antar barang katanya. "Iya, kasihan Ibu Citra." Dari semua pria, kenapa pilih yang seperti itu? Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi setiap kali, hatiku berdarah sedikit. Suatu sore, aku duduk di teras belakang menatap langit yang perlahan berubah jingga. Bandung selalu indah saat matahari terbenam, tapi indah itu jadi terasa kosong kalau tak ada yang bisa dibagi. Tiba-tiba Citra muncul di pintu kaca, wajahnya pucat, tangannya memegangi perut. "Kamu kenapa?" tanyaku cepat. "Hanya kram ringan," jawabnya singkat. Aku panik, lalu mengambil bantal dan menaruhnya di belakang punggungnya. "Biar lebih nyaman, and..." Ia menatapku sekilas, "Lama sekali." "Kamu nggak perlu repot." "Bukan repot, Cit. Aku cuma nggak mau lihat kamu kesakitan." Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada dingin di matanya. Ia hanya menatapku, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih." Dua kata sederhana itu terasa seperti keajaiban kecil. Malamnya, ketika aku kembali ke kamar, aku menemukan secangkir teh di depan pintu. Uapnya masih naik perlahan, dan di samping cangkir itu ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Untukmu, jangan begadang terus." Aku memegang kertas itu lama, senyum muncul tanpa kusadari. Mungkin rumah besar itu mulai belajar bernafas lagi. Sejak malam itu, aku tidak lagi merasa sepenuhnya asing. Masih ada jarak, masih ada batas, tapi setidaknya kini ada secercah hangat di antara kami, hangat yang tumbuh tanpa suara, seperti api kecil yang menjaga agar rumah itu tidak membeku sepenuhnya. Aku menatap jendela, hujan mulai turun pelan. Bandung malam itu tenang. Di balik dingin udara dan wangi tanah basah, aku mendengar suara halus di dalam hati. "Mungkin, Arga, inilah awal dari sesuatu yang tidak pernah kau duga." Hari-hari setelah malam itu berjalan perlahan, tapi berbeda. Ada sesuatu yang berubah di rumah besar itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dulu, setiap langkahku di lantai marmer terdengar seperti gangguan, tapi kini bunyinya seperti bagian dari rumah itu sendiri. Citra masih menjaga jarak, tapi keheningan di antara kami tidak lagi memusuhi, ia mulai terasa akrab. Setiap pagi aku tetap menyiapkan teh hangat di meja makan. Biasanya aku hanya meninggalkannya tanpa pesan, tapi suatu kali aku menulis selembar kertas kecil untuk memulai hari yang dingin. Dan saat aku pulang sore hari, cangkir itu selalu kosong. Kadang aku menemukan sendok kecil yang masih berembun di wastafel, tanda bahwa teh itu benar-benar diminum. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kupedulikan. Suara langkahnya di tangga, aroma parfum lembut yang tertinggal di ruang tamu, atau cara ia menyelipkan rambut ke telinga saat bicara dengan suster di telepon. Semua itu membuat rumah itu terasa hidup. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasa. Di meja makan, kulihat sepiring pisang goreng yang masih hangat dan secangkir teh untukku. Tidak ada pesan, tapi aku tahu itu darinya. Aku duduk diam, menatap piring itu lama sebelum akhirnya tersenyum. Sederhana sekali,
tapi rasanya seperti hadiah besar. Ketika malam datang, aku duduk di teras belakang. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah yang menenangkan. Dari arah balkon lantai 2, aku melihat Citra berdiri, memeluk perutnya. Ia tampak tenang, tapi matanya kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Aku hampir memanggilnya, tapi suara hujan yang menetes dari atap membuatku memilih diam. Kadang, diam lebih tulus dari 1000 kalimat. Beberapa hari kemudian, ia memanggilku dari ruang tamu. Arga. Aku mendekat. Ya? Ia menunjuk ke arah pot tanaman di pojok. Kamu yang siram ini setiap pagi? Aku mengangguk. Iya. Biar rumahnya nggak terlalu kering. Ia menatapku sesaat, lalu berkata, terima kasih. Aku nggak pernah suka bunga itu, tapi entah kenapa sekarang kelihatannya lebih indah. Aku tertawa kecil. Mungkin karena sekarang ada yang merawat. Citra tersenyum samar, lalu pergi tanpa bicara lagi. Tapi senyum kecil itu cukup untuk menyalakan sesuatu di dadaku, sebuah keyakinan halus bahwa mungkin dinding dingin di antara kami mulai retak. Malamnya, aku mendengar langkah pelan di depan kamarku. Aku membuka pintu, dan lagi-lagi di lantai ada secangkir teh hangat. Tapi kali ini berbeda. Di samping cangkir itu, ada sebuah buku kecil. Sampulnya coklat muda, berdebu. Ketika kubuka, halaman pertamanya kosong, hanya ada satu kalimat di tengah. Tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Kadang cinta baru datang setelah kita belajar bertahan. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Tulisannya rapi, tapi aku bisa merasakan getar tangan yang menulisnya. Entah kenapa, aku ingin menangis. Keesokan harinya, aku menemani Citra kontrol ke dokter. Di ruang tunggu, ia duduk memegang perutnya, wajahnya sedikit pucat. Aku berdiri di sampingnya, diam. Ketika dokter memanggil namanya, ia menatapku sebentar, seolah meminta kekuatan, lalu berkata pelan, temani aku, ya. Aku mengangguk. Selalu. Saat dokter menyalakan alat ultrasonografi, layar menampilkan bayangan kecil yang bergerak. Suara detak jantung bayi terdengar jelas, cepat dan kuat. Citra menutup mulutnya dengan tangan, air mata menetes dari ujung matanya. Aku menatap layar itu, dada terasa hangat. Dia kuat, kataku. Citra mengangguk, masih terisak. Iya. Kuat seperti kamu. Now? Dalam perjalanan pulang, mobil kami diam. Tapi di tengah diam itu, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi menatap keluar jendela seperti dulu, melainkan menoleh beberapa kali ke arahku, seolah ingin memastikan aku masih di sana. Sore itu, ketika kami tiba di rumah, Citra berkata pelan, terima kasih sudah ikut tadi. Aku menjawab, kamu nggak sendiri, Cit. Aku di sini bukan karena kasihan. Ia menatapku, tapi tidak berkata apa-apa. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar, senyum hangat yang membuatku lupa seperti apa wajahnya saat dingin dulu. Sejak hari itu, rutinitas kami berubah. Ia mulai mengajakku makan malam bersama di ruang kecil dekat dapur. Kami bicara hal-hal ringan. Makanan favorit, masa kecil, bahkan tentang hujan Bandung yang katanya punya aroma berbeda setiap bulan. Kadang kami tertawa, kadang hanya diam sambil mendengarkan radio. Tapi keheningan di antara kami kini penuh arti. Suatu malam, ia bertanya tanpa menatapku. Kamu pernah jatuh cinta, Arga? Aku terdiam lama. Pernah, tapi rasanya nggak sesederhana ini. Sesederhana ini? Ya. Duduk berdua tanpa alasan, dan merasa cukup. Ia menatapku, lama sekali. Lalu berkata pelan, kalau begitu, mungkin aku juga sedang jatuh cinta. Aku tertegun, tapi tak menjawab. Kami hanya saling menatap, dan dalam pandangan itu, semua luka masa lalu seolah memudar. Malam itu, sebelum tidur, aku menemukan secari kertas di bawah pintu.
Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Dan entah kenapa, aku tahu mulai malam itu, aku tidak sendirian lagi di rumah ini. Malam itu Bandung gelap total. Hujan baru saja berhenti, tapi suara gemericik di talang masih terdengar jelas. Aku sedang memperbaiki kabel lampu di dapur ketika tiba-tiba seluruh rumah mati lampu. Seketika, kegelapan menelan semuanya. Hanya suara detak jam dan hembusan angin dari jendela yang terbuka sedikit. "Cit," panggilku pelan dari bawah. Tak ada jawaban. Aku menyalakan senter kecil dari ponsel, lalu naik perlahan ke lantai 2. Cahaya redup itu menembus lorong yang panjang, membuat bayangan di dinding menari-nari seperti hantu masa lalu. Di ujung lorong, pintu kamar Citra terbuka sedikit. Aku mengetuk. "Citra, kamu di dalam?" Tak ada suara. Tapi dari balik pintu terdengar napas cepat dan suara seperti benda jatuh. Aku mendorong pintu pelan. Di sana, Citra berdiri di tengah kamar, memegangi perutnya, wajahnya pucat, matanya membesar menatap gelap. Aku takut," katanya pelan. "Aku benci gelap, Arga." Aku mendekat, menyalakan senter dan mengarahkannya ke wajahku, bukan ke arahnya. "Lihat, sekarang kamu nggak sendirian. Aku di sini." Ia menatapku, lalu menghela napas panjang, sedikit gemetar. Waktu kecil aku pernah terkunci di kamar sendirian saat mati lampu. Sejak itu, setiap kali gelap, aku merasa seperti terjebak lagi. Aku mendengarkan tanpa menyela. Lalu duduk di lantai, menaruh senter di antara kami. Cahaya kecil itu memantul di lantai marmer, menciptakan lingkaran hangat di sekitar kami berdua. "Kamu tahu, Sid," kataku pelan, "aku dulu juga takut gelap. Tapi bukan karena lampunya mati, karena aku takut sendirian." Citra perlahan duduk di lantai, di seberangku. "Sekarang kamu nggak takut lagi?" Aku tersenyum. "Sekarang aku tahu, gelap cuma cara Tuhan ngajarin kita buat percaya sama cahaya." Ia terdiam lama, menatap cahaya kecil di lantai. "Kamu selalu ngomong kayak gitu ya, Arga?" Sederhana, tapi bikin aku tenang. Karena hidupku juga sederhana. Nggak punya banyak hal buat dijaga, jadi aku belajar menjaga yang sedikit dengan sungguh-sungguh. Kami duduk diam cukup lama. Di luar, suara hujan mulai turun lagi, tapi lembut seperti irama napas rumah itu. Citra menunduk, tangannya membelai perutnya yang semakin besar. Dia menendang, katanya pelan, tersenyum kecil. Aku menatapnya, cahaya dari senter membuat wajahnya terlihat lembut, jauh dari dingin yang dulu. Mungkin dia tahu ibunya udah nggak takut gelap lagi. Citra tertawa kecil, suaranya jernih. Atau mungkin dia senang karena ada kamu di sini. Aku menunduk, merasa dadaku hangat. Kalau begitu, semoga dia tahu aku akan selalu di sini. Tiba-tiba petir menyambar di luar, cahaya putih menembus tirai, diikuti suara keras, yang membuat Citra menjerit kecil dan spontan memegang tanganku. Jemarinya dingin, tapi genggamannya kuat. Aku tidak melepaskan. "Tenang, aku nggak akan pergi." Dalam kegelapan itu, waktu seperti berhenti. Aku bisa mendengar detak jantung kami berpadu dengan suara hujan. Tidak ada jarak lagi, tidak ada kata, hanya dua manusia yang sama-sama belajar saling percaya. Listrik menyala beberapa menit kemudian. Lampu-lampu rumah kembali hidup, tapi entah kenapa, aku menunda melepaskan tangannya. Citra juga tidak menarik diri. Kami hanya saling menatap, dan di antara cahaya baru itu, ada sesuatu yang tumbuh rapuh tapi nyata. "Terima kasih, Arga," katanya lirih. "Kamu tahu nggak? Aku udah lama nggak merasa seaman ini." Aku menggeleng pelan. "Kamu nggak perlu terima kasih. Aku cuma di sini karena memang tempatku di sini." Ia tersenyum, lalu perlahan berdiri. "Aku mau buat teh. Mau ikut?" Aku tertawa kecil. "Selalu." Kami turun ke dapur bersama. Aroma kayu manis dari teh hangat memenuhi ruangan.
Kami duduk di meja kecil, berhadapan. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang tenang, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan ritmenya. Citra menatapku sambil memegang cangkir. Kamu sadar nggak, sejak kamu datang, rumah ini nggak pernah benar-benar sepi lagi? Aku menatapnya balik. Mungkin karena akhirnya ada dua orang yang sama-sama berani diam tanpa takut kehilangan. Malam itu, aku pulang ke kamar dengan hati yang penuh. Di luar jendela, hujan berhenti. Hanya suara lembut tetesan air dari daun mawar di taman. Aku menatap langit, tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak berdoa agar ibu cepat sembuh atau hidupku berubah. Aku hanya berbisik, terima kasih, Tuhan, karena dalam gelap, aku menemukan cahaya yang tak pernah kucari. Dan di dalam rumah besar itu, dua orang yang dulu terikat karena keterpaksaan, kini mulai belajar apa arti sesungguhnya dari pulang. Hari itu, Bandung terang tapi hatiku mendung. Sudah sebulan sejak malam gelap itu, malam saat aku dan Citra menemukan kehangatan di antara ketakutan. Hubungan kami perlahan berubah. Ia mulai menungguku pulang, mulai bertanya, "Udah makan?" Dan kadang menertawakan candaku yang sebenarnya tidak lucu. Rumah besar itu kini dipenuhi suara langkah, tawa kecil, dan aroma teh setiap sore. Tapi hidup jarang membiarkan kebahagiaan berjalan terlalu lama tanpa ujian. Sore itu, saat aku baru pulang membawa buah tangan dari pasar, suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Pagar hitam terbuka, dan sebuah mobil mewah berwarna abu-abu masuk perlahan. Dari dalam keluar seorang pria tinggi berjas rapi, wajahnya tenang tapi sombong. Aku tidak mengenalnya, tapi Citra yang sedang menyiram bunga di teras langsung membeku, wajahnya pucat. Ember di tangannya jatuh ke tanah, airnya tumpah. "Citra." Suara pria itu rendah tapi mantap. "Kamu kelihatan sehat." Aku berdiri di dekat pintu, tidak ingin ikut campur, tapi dari cara Citra menggenggam tangannya, aku tahu siapa dia. Inilah masa lalu yang selama ini bersembunyi di balik mata sendunya. "Ngapain kamu kesini, Radit?" Suaranya bergetar. Radit, nama yang pernah ku dengar disebutnya dalam mimpi-mimpi gelapnya. Laki-laki yang meninggalkannya, yang membuatnya terpaksa menikah denganku. "Aku cuma mau lihat kamu. Dan anak kita." Kata anak kita menusuk seperti pisau dingin di dada. Aku tidak marah, tapi hatiku terasa diremas. Citra menarik napas dalam. "Anak ini bukan lagi tanggung jawabmu, Radit. Aku sudah menikah." Radit menatapku, seolah baru menyadari kehadiranku. "Dengan dia?" Tanyanya sambil mengangkat dagunya ke arahku. Aku menjawab tenang, "Iya, aku suaminya." Ia tertawa kecil, dingin. "Kamu serius, Cit? Kamu meninggalkan semuanya demi laki-laki ini?" Citra menatapnya tajam. "Aku nggak ninggalin apapun. Aku memilih hidupku sendiri." Radit melangkah mendekat, suaranya meninggi. "Kamu pikir pernikahan ini bisa menutupi semuanya? Orang-orang akan tetap tahu kamu hamil sebelum menikah." Aku maju satu langkah, berdiri di antara mereka. "Cukup, Radit. Kalau kamu datang untuk mempermalukan dia, kamu datang ke tempat yang salah." Ia menatapku dengan tatapan menghina. "Kau pikir kau siapa?" "Aku orang yang gak lari saat keadaan jadi sulit," jawabku tenang. Citra menunduk, air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata takut melainkan lega. Ia menggenggam lenganku pelan, memberi isyarat agar aku tak perlu marah. "Sudah, Arga. Biarkan dia pergi." Radit terdiam sebentar, lalu menatap Citra lama sekali. "Aku masih mencintaimu." "Now." Citra menggeleng, menahan tangis. "Kalau cinta artinya pergi waktu dibutuhkan, aku nggak butuh cinta seperti itu lagi." Ucapan itu seperti pintu yang menutup dengan lembut tapi pasti. Radit menatapku sejenak, lalu berbalik. "Kau menang, Arga." Aku menggeleng. "Nggak ada yang menang,
yang ada cuma orang-orang yang belajar memperbaiki hidupnya. Ketika mobilnya melaju keluar dari halaman, hujan turun tiba-tiba. Bandung memang suka meneteskan air matanya sendiri setiap kali seseorang memilih pergi. Citra berdiri lama di teras, membiarkan hujan membasahi rambutnya. Aku mendekat, membentangkan payung di atasnya. "Masuk, Cit, kamu bisa sakit." Ia menatapku pelan, lalu berkata dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara hujan, "Aku pikir aku akan gemetar kalau ketemu dia lagi, tapi ternyata aku cuma sedih. Sedih karena pernah begitu bodoh mencintai seseorang yang gak tahu cara bertahan." Aku menatapnya, lembut. "Kita semua pernah bodoh. Bedanya, kamu berani belajar dari kebodohanmu." Ia menatapku balik, dan kali ini ada sesuatu yang jernih di matanya. "Terima kasih, Arga. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa aku masih bisa berdiri di sini." Aku menggeleng. "Kamu yang kuat, Cit. Aku cuma orang yang kebetulan ada di sebelahmu waktu kamu butuh pegangan." Kami masuk ke rumah, meninggalkan hujan di luar. Di ruang tamu, ia duduk sambil menatap foto di dinding foto pernikahan kami yang sederhana. "Aku dulu benci foto itu," katanya pelan, "karena aku pikir itu simbol dari hidup yang palsu. Tapi sekarang, setiap kali aku lihat, aku malah merasa tenang." Aku tersenyum. "Mungkin karena kamu udah nggak pura-pura lagi." Ia menatapku, menunduk, lalu memegang perutnya. "Arga, kalau nanti dia lahir, aku ingin kamu yang pertama kali menggendongnya." Aku terdiam, mataku panas. Aku akan anggap itu kehormatan terbesar dalam hidupku. Malamnya, aku duduk di samping tempat tidurnya. Citra sudah tertidur, tapi tangannya masih menggenggam jariku. Di luar, sisa hujan menetes dari daun mawar di taman. Aku menatap wajahnya yang damai dan berbisik dalam hati. "Tuhan, kalau kebahagiaan harus dicuri dari masa lalu yang kelam, aku rela mencurinya untuknya." Dan untuk pertama kalinya, aku tahu cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Langit Bandung sore itu seperti menahan napas. Udara berat, awan menggantung kelabu, dan di halaman rumah wangi bunga mawar putih bercampur dengan bau tanah basah. Citra duduk di ruang tamu, tangannya memegangi perutnya yang kini sudah sangat besar. Nafasnya cepat, keringat menetes di pelipis. "Arga, kayaknya waktunya," katanya dengan suara gemetar. Aku langsung menghampiri, jantungku berdegup kencang. "Sekarang." Ia mengangguk, wajahnya pucat. "Sakit banget." Tanpa pikir panjang aku meraih jaketnya, memanggil taksi online dengan tangan bergetar. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, tangannya ku genggam erat. Setiap kali ia meringis kesakitan, aku berusaha tersenyum. "Tenang, Cit, semua akan baik-baik saja. Aku di sini." Ia menggenggam tanganku balik, matanya penuh air mata. "Jangan pergi, janji, Arga." Aku menatapnya lama. "Aku janji. Aku nggak akan pergi sampai kamu dan anak ini aman." Rumah sakit dipenuhi aroma obat dan cahaya putih yang menyilaukan. Perawat langsung mendorong ranjang dorong, membawa Citra ke ruang bersalin. Aku berjalan di sampingnya, menahan napas. Mataku hanya tertuju pada wajahnya yang berusaha kuat. "Kamu bisa, Cit. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Pintu ruang bersalin tertutup, meninggalkanku di lorong yang dingin. Lampu merah di atas pintu menyala. Waktu terasa berhenti. Suara langkah kaki, alat medis, dan teriakan samar bercampur menjadi satu irama yang menyesakkan dada. Aku duduk, berdiri, duduk lagi. Dalam benakku, semua kenangan berputar. Hari aku menandatangani surat pernikahan. Malam gelap ketika ia menggenggam tanganku. Hari Radit datang dengan wajah masa lalu. Semuanya seperti ujian yang Tuhan kumpulkan menjadi satu detik menegangkan ini. Dan tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar. Nyaring, jernih, menusuk ke dalam hati,
tangisan bayi. Pintu terbuka, dan seorang perawat tersenyum. "Selamat, Pak, bayinya laki-laki." Ibu dan bayi dalam kondisi baik. Aku terpaku. Lututku lemas, tapi aku memaksa berdiri. Aku melangkah pelan ke dalam ruangan. Di sana, Citra terbaring lelah, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Di dadanya, bayi mungil itu menggeliat pelan, kulitnya merah muda, matanya masih tertutup. Citra menatapku, senyum kecil muncul di wajahnya. "Arga, lihat, ini Rafa." Aku mendekat, duduk di sampingnya. Jemari kecil Rafa menggenggam jariku, dan seketika semua rasa sakit di hidupku lenyap. Dalam genggaman itu, aku merasakan sesuatu yang lebih besar dari darah, rasa memiliki, rasa melindungi, rasa syukur. Citra berbisik, suaranya serak tapi hangat. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin nggak akan kuat sampai sini." Aku menatapnya lembut. "Kamu salah. Kamu yang kuat. Aku cuma orang yang beruntung bisa melihatmu bertahan." Matanya berkaca-kaca. "Aku pernah takut nggak akan bisa mencintai lagi. Tapi malam ini, aku tahu, aku udah jatuh cinta sama kamu sejak lama. Cuma aku terlalu takut mengakuinya." Aku mengusap rambutnya pelan. "Kalau gitu, aku yang akan bilang duluan. Aku cinta kamu, Sid." Ia menatapku lama, lalu tersenyum dengan air mata jatuh di pipinya. "Kamu sadar nggak, rumah ini nggak dingin lagi?" Aku mengangguk, menatap bayi di pelukannya. "Iya, karena sekarang di rumah ini ada 3 hati yang saling memanaskan satu sama lain." Perawat masuk, meminta bayi itu untuk dibersihkan. Citra melepas Rafa perlahan, lalu menatapku. "Bisa kamu yang pertama gendong dia?" Aku tertegun. "Aku? Iya. Aku mau anakku tahu." Orang pertama yang menggenggamnya adalah laki-laki yang berani bertahan saat semua orang memilih pergi. Aku menatap wajahnya lama, lalu mengangguk. Perawat menyerahkan Rafa kepadaku, dan ketika tubuh kecil itu berada di pelukanku, aku menahan napas. Beratnya tak seberapa, tapi beban emosinya menembus tulang. Rafa membuka mata sesaat, menatapku dengan tatapan yang belum mengerti dunia, tapi entah kenapa aku merasa seolah ia tahu siapa aku. "Selamat datang, nak," bisikku. "Kamu nggak perlu tahu darah siapa yang mengalir di tubuhmu. Yang penting kamu tahu, kamu lahir di antara 2 orang yang belajar mencintai dengan cara paling sederhana dengan bertahan." Citra tersenyum melihat kami. "Kamu kelihatan cocok jadi ayah." Aku menatapnya. Kalau aku boleh jujur, aku baru sadar, ternyata cinta bisa membuat seseorang merasa pantas di dunia ini. Malam itu, aku duduk di kursi samping tempat tidurnya, menatap 2 jiwa yang kini menjadi pusat hidupku. Di luar jendela, hujan turun lembut, seperti ikut merayakan kelahiran baru bukan hanya Rafa, tapi juga kami berdua yang akhirnya sembuh dari masa lalu. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Tangisan pertama anakku, tangis bahagia Citra, dan tangisku sendiri bercampur menjadi satu tangisan yang tidak menyedihkan, tapi menyembuhkan. Bandung pagi ini berwarna keemasan. Embun masih menempel di kaca jendela, dan dari dapur terdengar suara halus Citra menyenandungkan lagu kecil sambil menimang Rafa. Suara yang dulu hanya kuimpikan, kini jadi bagian dari setiap hari. Rumah yang dulu sunyi kini penuh tawa dan aroma teh hangat. Aku duduk di meja kecil dekat jendela, pena di tangan dan di hadapanku selembar kertas kosong. Aku menulis bukan untuk dikenang, tapi karena aku takut lupa betapa panjang dan indah perjalanan ini, perjalanan 2 orang asing yang dipertemukan oleh luka, lalu perlahan belajar mencintai dari serpihan yang sama. Citra, kalau nanti kamu membaca surat ini, mungkin kamu akan tersenyum kecil, seperti setiap kali aku salah menggendong Rafa atau menumpahkan teh di meja. Tapi di antara semua kebodohanku, hanya satu yang paling beruntung, kebodohan karena berani mencintaimu.
Aku masih ingat malam di lorong rumah sakit, saat kamu menatapku dengan mata penuh ketakutan tapi tetap berani berkata, "Aku bisa bantu kamu." Dari kalimat itulah hidupku berputar. Aku menikah denganmu bukan karena cinta, tapi karena ingin menyelamatkan nyawa ibu. Siapa sangka, justru dari keputusan itu, Tuhan menyelamatkan jiwaku. Kamu datang membawa badai, tapi di dalam badai itu aku menemukan rumah. Kamu mengajariku bahwa cinta tidak selalu datang dengan bunga dan musik lembut, kadang ia datang lewat air mata, lewat keheningan yang panjang, lewat keberanian untuk tetap tinggal ketika segalanya terasa salah. Kamu tidak hanya menyelamatkan ibu, Cit, kamu juga menyelamatkan aku dari hidup yang kosong, dari hari-hari tanpa arah, dari keyakinan bahwa aku tidak layak dicintai. Kini setiap kali aku melihatmu menatap Rafa dengan mata lembutmu, aku tahu Tuhan tidak pernah salah memilih waktu. Ia menunggu sampai dua hati yang patah siap dipertemukan untuk saling menyembuhkan. Rafa, anakku, mungkin suatu hari nanti kamu akan membaca surat ini ketika sudah dewasa. Kamu akan tahu bahwa kamu lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian dua orang yang mencoba belajar mencintai lagi. Darahmu mungkin bukan darahku, tapi setiap napas yang kamu hirup, setiap langkah kecilmu nanti, akan selalu ada di bawah doaku. Karena menjadi ayah bukan tentang siapa yang menurunkan darah, tapi siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Aku tidak menjanjikan dunia tanpa luka, tapi aku janji akan mengajarkanmu cara bangkit setiap kali jatuh. Seperti ibumu mengajariku dulu. Kini malam-malamku tak lagi sepi. Di balkon tempat dulu Citra sering menangis sendirian, kini ada dua kursi. Satu untukku, satu untuknya. Kami duduk di sana setiap malam sambil mendengar suara lembut Rafa yang mulai belajar bicara. Di bawah, taman yang dulu dingin, kini penuh bunga mawar baru yang kami tanam bersama. Angin Bandung berhembus lembut, membawa wangi tanah basah dan suara kehidupan yang sederhana tapi nyata. Kadang aku menatap langit, memikirkan semua yang telah terjadi, dan aku tersenyum. Dulu aku datang ke dalam hidup Citra sebagai penyelamat palsu, tapi akhirnya aku yang diselamatkan oleh cinta yang tulus dan sabar. Citra, kalau suatu hari nanti aku tak lagi di sisimu, tolong teruskan kebiasaan kecil kita, menanam bunga setiap musim hujan, membuat teh hangat setiap pagi, dan berdoa sebelum tidur. Karena di setiap kebiasaan kecil itu ada bagian dari cintaku yang tak akan hilang. Dan Rafa, kalau suatu hari kamu rindu padaku, lihatlah langit Bandung yang biru, di sanalah aku menitipkan doa untukmu dan ibumu setiap pagi. Terima kasih, Citra, karena sudah memberi arti pada hidupku. Terima kasih, Rafa, karena membuatku percaya bahwa keluarga tidak harus lahir dari darah yang sama. Terima kasih, Tuhan, karena telah menulis cinta kami di halaman yang dulu penuh luka. Sekarang aku mengerti, ternyata bahagia tidak datang dari kisah yang sempurna, tapi dari hati yang mau bertahan dan saling memaafkan. Aku menutup surat ini dengan tangan gemetar tapi hati tenang. Di ruang tamu, suara tawa Citra terdengar lagi, disusul ocehan kecil Rafa yang mencoba menirunya. Aku tersenyum. Mungkin nanti surat ini akan kuselipkan di antara buku-buku kami, agar suatu hari mereka menemukannya tanpa sengaja dan tahu bahwa di antara hujan Bandung dan teh hangat setiap pagi, pernah ada seorang lelaki bernama Arga yang mencintai mereka tanpa syarat, sampai napas terakhirnya. Dan kalau kisah ini menyentuh hatimu seperti halnya aku menemukan maknanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan setiap cerita yang menghangatkan hati dari cerita yang menyentuh. Karena di setiap kisah, selalu ada luka yang sembuh, cinta yang tumbuh, dan harapan baru yang menunggu untuk kamu temukan.